Amin, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara. Haleluya, silahkan duduk. Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kami datang ke rumahnya Rian dan Dian, dan kami mendoakan baby shower, saudara. Sekarang babynya sudah ada, showernya sudah selesai, saudara. Ya, dan saya bersyukur. Tadi saya memperhatikan rupanya Intan ini ada keturunan Indo ya, saudara ya. Ada tadi lihat Verhelst ini, kaget juga nih ada keturunan Belanda. Mudah-mudahan masih bisa disambungin jadi keturunan Belanda gitu, saudara ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin share sesuatu yang agak berbeda hari ini. Judulnya adalah, saudara, kita beberapa waktu yang lalu saya mau kasih lihat dulu, sudah ada gambar. Sebelum saya teruskan, tolong dikasih lihat gambar tentang sekolah minggu nih, saudara. Saya mau kasih lihat, saudara, sekarang ini ada, kita nih menggunakan bahan yaitu Show Me Jesus atau kenalkan Yesus padaku, saudara. Dan terus boleh yang lanjutan bicara tentang Allah, kita berdaulat dan segala macam, dan kita membeli seluruh paket yang bagus sekali. Terus saudara ya, terus ya, keistimewaan kurikulum kenalkan Yesus padaku ini adalah Allah kita yang berdaulat di bawah pengenalan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus, dan guru-gurunya sudah ditrain. Dan sekarang saudara, kita ada 2 kelas pada hari ini. Kelas yang lebih kecil di sebelah sini, lalu kelas yang lebih besar ada di ruang studio, saudara. Jadi buat saudara yang ingin ikut untuk kelas yang lebih besar, dipersilahkan untuk bisa ikut di ruang studio di sebelah sana, saudara ya. Ya, dua-duanya tentunya full AC, saudara. Yang kecil boleh di sini, yang kita di sana. Oke, sudah selesai, saudara. Ajak teman-teman, keluarga-keluarga yang punya anak, bahwa sekarang ini kita memang sedang memperbaiki semuanya, saudara. Dan guru-gurunya pun juga sudah di-train sehingga mereka bisa mengajar dengan semua materi kurikulum yang sudah ada. Dan saudara perlu diketahui bahwa sekarang gereja-gereja besar pun menggunakan kurikulum ini. Bahkan Stephen Tong menggunakan Reform Church menggunakan kurikulum ini. Kenapa, saudara? Buat mereka jarang mengakui sesuatu yang lebih baik, tapi mereka mengakui bahwa bahan ini lebih baik, lebih lengkap daripada apa yang mereka punya, sehingga mereka sendiri berkiblat menggunakan ini, saudara, bahan ini. Jadi saya kira banyak gereja-gereja yang juga menggunakan bahan ini, dan saya percaya bahwa bahan ini akan menjadi berkat buat kita sekalian, anak-anak kita khususnya. Amin, saudara. Oke. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin share sesuatu, saya ingin khotbah sesuatu yang agak berbeda, saudara, dengan apa yang biasanya saya sampaikan, yaitu judulnya adalah The Power of Weakness, saudara. Biasanya orang berpikir bahwa kelemahan itu adalah sesuatu yang harus dirubah menjadi kekuatan. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita melihat bahwa ternyata kelemahan itu mempunyai kekuatan. Alkitab pun nanti menuliskan ada banyak hal, saudara, tentang bahwa kasih karunia Tuhan itu justru bekerja, grace itu bekerja pada waktu kita lemah, saudara. Ya, jadi bukan pada waktu kita merasa kuat, bukan pada waktu kita merasa istilahnya angkuh, saudara, tetapi justru terjadi pada waktu kita merasa lemah. Nah, saudara, saya ingin membawa kepada kita seorang figur, saudara, yang saya ingin sharekan sesuatu, lalu saya ingin kaitkan dengan Alkitab. Saudara ketahui, saudara pernah dengar tidak bahwa dulu bahwa Presiden Jokowi itu dianggap sebagai presiden yang lemah karena dia tidak jelas, bahkan ada yang ngomong tolong pintunya ditutup kenapa dia. Bahkan diomongin bahwa dia tidak jelas. Ini di hoax, saudara, Islam atau bukan, ini atau bukan, bahkan ada yang mengkaitkan dia dengan Chinese dan macam-macam dan sebagainya. Karena mereka memang tidak melihat satu kekuatan atau karisma yang besar seperti presiden-presiden sebelumnya yang tentunya badannya lebih besar, saudara. Ini badannya lebih kecil gitu, saudara ya. Sehingga dengan badan yang kecil seperti itu kayaknya kurang ini dah memimpin 250 lebih juta, 250-an juta bangsa Indonesia. Saudara, banyak orang yang meremehkan, bahkan kata-katanya banyak sekali yang memandang rendah. Tetapi saya terkejut, saudara, melihat hari-hari ini, sejak beliau memerintah sampai hari ini, ternyata yang terjadi adalah kekuatan, saudara. Yang terjadi adalah kerapihan, yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa.
tolong saya katakan pintunya ditutup. Saya berbicara kenapa? Demo, ini berdasarkan dari lihat, demo kemarin tidak jadi, saudara. Saudara, demo kemarin tidak jadi kenapa? Saudara, saya melihat merangkum dari beberapa yang saya lihat mulai dari televisi dan sebagainya. Bahwa Kapolda mengatakan sampai pagi itu tidak menerima surat permohonan untuk demo katanya. Yang luar biasa adalah, saudara perhatikan tidak di televisi tidak ada berita sedikit pun tentang demo, radio, media elektronik lainnya. Lalu saya melihat bahwa panser atau ini sudah disiapkan di banyak tempat, saudara. Ya, hari Jumat sepertinya kayak udah war zone begitu. Di beberapa daerah tuh udah seperti war zone, 27.000 brimob sudah disiapkan, belum lagi TNI dan macam-macam, saudara ya. Water cannon, polisi sudah siap di DPR dan sebagainya, saudara. Yang luar biasa adalah, saudara, baru sore saya mendengar bahwa pemilik bis yang mengizinkan kendaraannya dipakai untuk demo itu bisa dicabut izinnya ternyata, saudara. Jadi saya melihat begini, saudara, ya, dan akan dicabut izinnya. Lalu Kapolri dan Panglima mengumumkan untuk melarang demo, dan luar biasanya adalah menyebarkan pamflet juga melalui udara, pakai helikopter, saudara. Ya, itu jelas sekali di mana ini. Dan juga, saudara, tanggal 2 Desember sudah dilarang untuk rencana sholat di jalan. Duta Besar Arab, saya dengar sendiri berkata itu sangat tidak lazim untuk orang sholat di jalanan begitu ya. Orang Arab sendiri bilang tidak lazim, orang punya masjid kok kenapa mesti di jalan begitu ya. Dan kemudian Ketua PBNU Said Agil Siraj, benar gak sih ya, meminta pemerintah membubarkan ormas-ormas yang tidak mengikuti Pancasila. Dia katakan dia sudah minta sejak zaman Presiden SBY, tetapi permintaan itu tidak terlalu ini, dan sekarang dia minta lagi dan Presiden Jokowi ini. Sudah dia berkata bahwa yang luar biasanya adalah permintaan ini terus dikumandangkan di berbagai tempat dan semuanya, saudara. Semua diperintahkan, yang menjadi kuncinya adalah Presiden. Presiden ini bekerja dengan rapih, terkoordinasi, walaupun dia dikatakan lemah, saudara, tidak berkarisma, tapi dia bekerja cerdas, cepat, cermat, dan senyap. Ini yang luar biasa, saudara. Saya kira kita perlu salut. Dia mempunyai intel yang luar biasa. Dia mempunyai lingkungan dia yang luar biasa. Saya belum pernah melihat seluruh komponen pemerintah itu bekerja dengan luar biasa, seiring, sejalan dengan luar biasa, saudara, sehingga demo itu betul-betul tidak diizinkan. Kalau saudara cek sekarang di Facebook, ada banyak yang hoax itu sudah tidak bisa masuk. Begitu saudara mau buka, langsung diblok, tidak boleh. Saya kira ini adalah pekerjaan yang cerdas dan cermat dan rapih, saudara. Kita perlu mendukung, kita perlu berdoa, kita perlu lebih lagi. Saya kira hari Jumat kemarin tentu banyak di antara kita yang berdoa, saudara. Tetapi saya percaya juga kerja keras daripada seorang presiden yang bertanggung jawab, yang dibilangin, saudara perhatikan, presiden itu dihujat, diapain, tenang aja, saudara. Tidak tersinggung, tidak curhat gitu, saudara. Tidak nangis, tidak macam-macam, dia tenang aja. Malah dia pakai jaketnya jadi luar biasa, saudara. Semua orang pada beli jaketnya begitu. Saya beli jaket nggak ada yang ngikut, saudara. Dia pakai aja waktu dalam keadaan tegang ngomongnya, saudara, jaketnya langsung habis di ruangan di mana-mana. Orang pada nyari jaketnya presiden. Saudara, saya kira kita perlu melihat presiden ini yang luar biasa sekali, saudara, untuk lebih ditonjolkan. Kenapa saya katakan the power of weakness? Ini luar biasa sekali. Banyak orang sudah tidak peduli lagi luarnya. Yang penting dalamnya begitu, saudara. Substansinya. Orang banyak melihat harus penampilan. Penampilan saya kira nomor 2, saudara. Orang banyak penampilan bagus, gagah, besar, gendut dan sebagainya. Tapi ini orangnya kecil, krempeng. Dan kalau ngomong sopan begitu, saudara. Dan kalau ngomong juga baik, Inggrisnya juga tertatih-tatih, tapi dia nggak peduli, saudara. Yang penting saya lihat waktu dia
pidato di depan orang-orang di China, sudah berkata, come to Indonesia, come to Indonesia. Saudara, dan ternyata sekarang ini rupiah juga menjadi kuat, saudara, walaupun memang Amerika, kenapa dolar naik, yaitu persoalan Amerika lah, saudara. Amerika lagi muncul Donald Trump, lagi fevernya nih, demamnya Donald Trump. Saudara, saya setiap hari memperhatikan yang di Amerika, saudara, karena yang di Amerika itu mempengaruhi seluruh dunia. Kita perlu tahu, ya, bahkan pada waktu saya berada di salah satu pameran, saya berdua sama Keisha, saya punya ini nggak berhenti ngikutin pemilihan presiden gitu loh, saudara. Wah, menang nih Donald Trump, wah menang nih Donald Trump. Terus terang kami berdoa agar Donald Trump menang, saudara. Karena perlu ada orang gila tuh, kita yang mau merubah Amerika gitu. Karena selama ini, setelah Amerika di bawah Obama, kemana-mana minta maaf terus, minta maaf Amerika, minta maaf. Sampai bangsa Amerika tuh hilang confidence-nya, saudara. Mereka merasa, aduh kita memang salah, kita memang begini. Tapi ketemu dengan satu orang yang ngomongnya salah-salah gitu, saudara. Ya ntar ngomong A, besok ngomong B, terus gini sebagainya. Saudara, kelihatan benar kekurangannya gitu, saudara. Dia selalu dikatakan bahwa I'm politically incorrect. Ngomong. Jadi secara politik nggak bisa ngomong, tetapi seorang pengusaha ngomong, yang penting pengusaha pragmatis sekali. Kalau 1 tambah 1 mesti 2, nggak bisa 1 tambah 1 minus 2 plus 2, nggak pakai begitu. 1 tambah 1 aja langsung 2 gitu loh, saudara. Kan kalau politik kan bisa putar-putar ke sana sini, bisa ujung-ujungnya jadi 12 begitu, saudara. Nah, Amerika sedang demam demikian, ya. Dolar-dolar dari seluruh dunia ditarikin ke Amerika karena mereka mau balik melihat presiden yang baru. Dia katakan bahwa interest pajak untuk pengusaha-pengusaha menengah atas diturunin. Wah, ini kan enak, jadi duitnya dibawa ke. Akibatnya dolar mempengaruhi dunia. Ya, rupiah juga terkena imbasnya. Tetapi that's okay. Awal tahun saya percaya, saudara, kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih baik di Indonesia ini. Katakan amin. Ya, nanti kita jangan lupa, saudara, tax amnesty kita ini terbesar di seluruh dunia, di dunia, saudara. Sehingga kita perlu bersyukur untuk Tuhan yang bekerja, bangsa ini, presiden yang luar biasa, yang punya tim yang kuat. Saya kemarin melihat, saya terharu juga gitu, saudara, Jumat malam saya memperhatikan, wah, semua tidak ada yang kontradik satu sama lain. Panglima, Kapolri, apalagi Kapolri itu yang berani pasang badan di depan gitu loh ngomong. Kayaknya selama saya ini jarang atau mungkin nggak pernah ada yang berani sampai di depan gitu bahwa tidak diizinkan demo. Lalu yang marah yang di other side, saudara. Komplain, saya dikirimin juga. Saya bilang, ini orang kenapa nggak dihapus saja sih? Kok dikirimin lagi ke saya, berita-beritanya. Katanya ada ngamuk gini ya, namanya juga teror, saudara. Bukan kerak telur gitu loh, saudara. Kerak telur enak, kalau teror nggak enak. The power of weakness. Banyak orang mengatakan bahwa presiden kita itu weak. Tetapi saudara, kita melihat Alkitab menuliskan begitu banyak orang-orang yang lemah begitu, saudara. Ternyata dipakai oleh Tuhan. Next. 2 Korintus 12:9 berkata, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Di dalam kelemahan, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna, marilah kita di dalam kelemahan. Kita tidak merasa bahwa kita ini sanggup, mampu, luar biasa, nomor 1 kayak Captain Marvel gitu loh, Marvel Agents, atau kayak Iron Man atau Captain America dan sebagainya. Tapi kita sadar bahwa my power is made perfect in weakness. Kekuatan Tuhan justru terjadi, kuasaku menjadi sempurna di dalam kita merasa lemah, kita merasa kurang begitu, saudara. Coba kita lihat teks. Sebuah kata-kata yang bagus, dalam sebuah keadaan yang mendesak dan diperlukan tindakan yang tepat, maka akan bangkit orang-orang yang tadinya dianggap lemah dan tidak berdaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara perlu catat ini, saudara. Karena seringkali Tuhan pakai situasi dalam hidup kita untuk kita nih diperlihatkan, kamu milih yang mana nih? Kamu milih
milih pasif, milih aktif, milih cuek, begitu saudara. Ya, situasi dalam hidup kita seringkali mendesak dalam berbagai macam situasi. Dalam sebuah keadaan yang mendesak dalam hidup kita, pekerjaan kita, diperlukan tindakan yang tepat, maka bangkit orang yang tadinya dianggap lemah dan tidak berdaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Next. Alkitab menuliskan Nuh, seorang pemabuk saudara, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau tidak ada Nuh, mungkin kita nggak ada kali saudara. Ya, karena semuanya banjir seluruh dunia. Noah was drunk, seorang pemabuk saudara. Abraham terlalu tua untuk bisa memegang janji Tuhan saudara. Dia sudah terlalu tua. Dia umurnya sudah 70-80 tahun waktu Tuhan berjanji. Usia 100 lebih baru digenapi. Jacob was a liar, dia seorang pembohong saudara. Dia membohongi. Leah was ugly. Bukan Leah ini. Leah yang sana sudah was ugly. Jelek gitu loh saudara. Joseph was abused. Si Yusuf ini di-abuse sama saudara-saudaranya, dibully saudara sama saudara-saudaranya. Ini orang yang rendah diri, dibully. Musa was stuttered. Musa gagap saudara. Ini orang-orang yang penuh kelemahan. Gideon was afraid, prideful, dia penakut. Bayangkan saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 dikatakan bahwa dia begitu takutnya sampai dia membersihkan jelai di dalam tempat pengirikan pengirikan gandum kalau salah saudara. Dia begitu ketakutan. Miriam adalah seorang gosiper saudara. Kalau ada worshiper, ada gosiper. Miriam nih gosiper. Gosiper karena dikatakan Musa begini, Musa begitu. Saudara, dia gosip. Samson was a womanizer, tapi dipakai oleh Tuhan. Rahab was a prostitute, bahkan seorang pelacur pun dipakai oleh Tuhan. Saudara, Jeremiah and Timothy were too young, terlalu muda, nggak dianggap saudara. Yeremia, Timotius tidak dianggap karena dia terlalu muda. Daud seorang pezina, adulterer, ya karena dengan Batseba. Elia was a suicidal, Elijah was a suicidal, mau bunuh diri saudara. Baru habis bikin mujizat, berapa tempat lain dia mau bunuh diri, dia stres, Tuhan kenapa saya dikejar-kejar, ya mau dibunuh. Jonah atau Yunus run from God, lari dari Tuhan. Oh, next, ya. Naomi seorang janda. Orang pikir kalau janda nggak bisa dipakai Tuhan lah. Enggak saudara. Job went bankrupt. Ayub bangkrut saudara. Ayub tidak punya uang, dia bangkrut. John the Baptist eksentrik. Gimana nggak eksentrik? Zaman dulu nggak ada orang makan apa itu? Locust apa sih? Belalang. Makannya belalang. Belalang kan baru-baru aja sejak ada National Geographic saudara. Dimakan gitu yang kita lihatnya. Di Thailand, di mana digoreng, di Lampung juga katanya digoreng, enak makan belalang dan sebagainya. Tapi sejak zaman Alkitab dia disebut eksentrik saudara, karena dia makannya belalang tiap hari sama madu. Petrus menyangkali Yesus, Thomas orang peragu, Sakyus pendek saudara. Banyak orang berpikir yang dipakai oleh Tuhan tinggi, gede, ganteng kayak Brad Pitt gitu loh saudara. Ya, lalu para murid-murid fell asleep while praying, ada lagi dipakai Tuhan, dia berdoa aja ketiduran begitu saudara. Gimana sih lu mau pelayanan tetapi berdoa aja ketiduran? Nggak rohani kayaknya nih, nggak bisa dipakai lah. Martha was a warrior. Martha ini seorang yang sangat khawatir. Beda antara warrior and warrior. Pahlawan sama tukang khawatir, beda. Paul was a murderer. Paulus itu seorang pembunuh saudara, pembunuh orang-orang Kristen, dia bunuhin. Tapi dia dipakai Tuhan. Timothy punya sakit mah. Aduh gua gak bisa pelayanan karena sakit mah nih. Tapi masih dipakai Tuhan saudara. Lazarus udah gak bisa apa-apa lagi, mati saudara. Sudah mati tapi masih bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, semuanya penuh dengan kekurangan, semuanya penuh dengan kelemahan saudara. Dan
Saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan justru di dalam kelemahanlah kuasaku bekerja, saudara. Dan di dalam kitab Joel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 saya ingin bicara tentang ini yang menjadikan perubahan. Tadi kan saya katakan bahwa ketika situasi dan keadaan menjadi begitu mendesak, maka ada orang-orang yang tadinya dianggap dia lecehkan, dilemahkan, yang dianggap tidak ini, dia akan bangkit dan mengambil tanggung jawab, dan dia akan keluar menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini kuncinya, saudara. Beat your plowshares into sword and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya ini berkata, aku ini pahlawan. Orang yang tidak berdaya adalah orang yang lemah, orang yang the weak, orang yang tidak punya kekuatan, orang yang tidak dianggap, orang yang mungkin dijauhi, saudara. Karena begitu lemah, dia mah udah gak ada pengharapan lah. Weak, lemah, tidak bisa dibanggakan, tidak bisa, sudah gak ada pengharapan buat dia. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang menjadikan seseorang berubah. Saya ingin kita tangkap message ini buat hidup kita, bukan cuma buat negara kita saja, tapi buat hidup kita pribadi. Bahwa hidup kita tidak akan berubah menjadi lebih baik sampai seseorang mengambil keputusan untuk berubah. Sampai Anda mengambil keputusan untuk berubah. Kita tidak akan menjadi lebih baik sampai kita mengambil keputusan untuk berubah. Dikatakan bahwa kuncinya adalah tempalah mata bajakmu. Saudara, ada 3 kata di sini, ada the weak, say, and strong. Ini luar biasa. Kata the weak ini artinya frail atau sakit-sakitan atau lemah sekali. Dalam bahasa Ibrani, saudara, sakit-sakitan, orang yang sudah tidak. Dikatakan itu orang dia kenapa nggak kerja-kerja? Karena sakit-sakitan. Ini orang kenapa sih dia nggak maju-maju usahanya? Karena dia nggak bisa kerja, karena dia sakit-sakitan. Semuanya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu, sakit itu, sehingga orang ini tidak bisa, orang kalau menganggap dia, kasih aja namanya sakit-sakitan gitu loh, saudara. Karena dia sakit terus judulnya, lemah. Let the weak say. Kata say ini luar biasa sekali, karena artinya declare. Ketika saya menyelidiki kata say, saudara, ternyata dalam kitab Kejadian itu paling banyak. Kejadian pasal yang pertama dan kedua. Kata say ini artinya adalah declare. Ketika Tuhan berkata, let there be light, itu kata yang sama dipakai di sini. Declare. Ketika dia berkata bahwa jadilah terang, maka terang itu terjadi. Jadilah lautan beserta isinya, maka terjadi. Jadilah semuanya, maka terjadi, saudara. Maka diciptakanlah manusia, dikatakan penuhi bumi ini dengan anak-anak, dengan sebagainya. Saudara, itu declare, kata declare. Saudara, dari the weak, let the weak say I am strong. Kata strong itu artinya adalah gibor. Gibor itu artinya pahlawan, warrior, not warrior. Warrior artinya adalah pahlawan. Sedangkan warrior adalah orang yang mudah atau cepat khawatir. Khawatir lihat keadaan di luar, khawatir lihat keadaan begini, khawatir sana, khawatir dan macam-macam, lihat keadaan dunia ini khawatir, tiap itu khawatir dan macam-macam ini khawatir terus, saudara. Tetapi ada sesuatu yang membuat seseorang berbeda adalah ketika dia mulai mengambil keputusan. Next, tempalah mata bajakmu. Apa? Waktu dia mengambil keputusan, ini rahasianya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak, saudara. Saya menyelidiki kata tempa. Kata tempa ini ternyata, saudara, sama seperti di Iron Smith, atau kalau saudara nonton National Geographic lagi, Forge, saudara bikin pisau. Lalu kalau saudara pernah nonton film, saudara dikatakan ada pedang yang berbeda, yang lebih kuat karena dia dipakai besinya itu adalah Valerian. Itu yang luar biasa kuat, bisa menembus macam-macam lah, saudara. Saudara, Valerian itu sangat luar biasa sekali. Tapi sebelum dia menjadi pedang, sebelum dia menjadi tombak, maka dari mata bajak dan dari pemangkas itu harus ditempa. Kata tempa ini yang sangat menarik, saudara. Untuk kita bisa merubah dari let the weak say I am strong,
Kita tidak hanya sekedar declare tanpa kita bekerja dan berusaha dan punya kemauan, saudara. Ya, maka kata declare itu hanya sekedar kata ungkapan iman yang memang saya declare ya, rumah kamu jadi rumah saya. Oh, itu nggak bisa, saudara. Itu rumah orang. Itu tidak akan, saya percaya bahwa itu most likely Tuhan tidak akan jawab gitu loh, saudara. Ya, tetapi kata declare ini berbicara saya akan mengambil keputusan, saya akan berubah, saya akan menempah. Kata tempah ini bicara tentang sesuatu yang merubah sesuatu yang tidak enak, yang tidak perlu dan tidak baik dan di dalam hidup kita, saudara. Ya, itu bisa diterjemahkan begitu banyak karena sifat dan karakter ini luar biasa sangat diperlukan. Kalau kita berbicara tentang Kristen, maka kita berbicara tentang pembentukan mulai dari spirit, soul, and body. Manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Rohnya diselamatkan, tetapi kita mempunyai jiwa dan tubuh. Yang banyak permasalahan adalah di jiwa dan di tubuh. Karena itu, tetapi karena roh ini kita diselamatkan ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jiwa dan tubuhnya itu ikutan, saudara. Nah, jiwanya ini akan mengalami pembaharuan budi, saudara. Ya, karena itu Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata bahwa pembaharuan budi itu sangat penting sekali. Banyak merenungkan, banyak membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi biarlah firman itu merubah hidup kita. Ini kata tempah, saudara. Merubah hidup kita. Tadinya kita suka melakukan sesuatu yang tidak baik, terus kita bisa berubah. Ada beberapa hal praktis yang saya ingin sampaikan pada kita next. Saudara, less than more. Nomor satu adalah less talking, more action, saudara. Banyak orang bisanya ngomong, tetapi actionnya enggak, gitu loh, saudara. Less complaining, more encouraging. Ya, kurangi complain, lebih menguatkan, begitu, saudara. Ya, ini kata-kata yang menempa kita, merubah kita, saudara. Ya, kita mungkin ada orang yang pintar ngomong, tetapi nggak pernah action, gitu loh, saudara. Saya percaya nomor satu kita harus merubah. Kalau ingin hidup kita berubah, maka less talking, more action. Less complaining, more encouraging. Less worrying, more hoping. Kurangi kekhawatiran, lebih berharap pengharapan, saudara. Less doubting, more believing. Jangan meragukan, gitu loh. Tiap kali dikatakan ragu, meragukan, tapi more believing, lebih percaya. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya mendapat sebuah kabar yang sangat menyedihkan, terus terang. Saya tahu ada sebuah gereja yang tadinya mereka bergerak dengan iman, tetapi karena gereja ini justru karena makin bertambah kaya, sehingga mereka mulai meninggalkan iman mereka, lalu mereka menjadi duniawi. Bukan duniawi dalam arti kata pesaporan dan sebagainya, tetapi dia menjadi perhitungan semua dihitung, saudara. Dihitung begini sampai mengakibatkan ada terjadi bagaimana ada pensiun dini lah, ada inilah, ada itu dan macam-macam dan sebagainya. Saya percaya kita perlu ingat bahwa ketika kita memulai adalah 5 roti dan 2 ikan masih tetap memberi makan 5.000 orang. Katakan amin, saudara. Ketika kita dengan penuh iman dan keyakinan bahwa dengan keberadaan kita mengasihi Tuhan, saudara, kenapa kami mengajak saudara untuk menyumbang atau memberikan beban kita untuk Natal, saudara. Karena saya percaya iman itu perlu diekspresikan. Kita nggak bisa bilang saya beriman, tetapi kita tidak pernah melakukan. Makanya saudara memang agak berbeda, maju dan masukin amplop, bukan dipaksa, saudara. Ketika kita memberi persembahan, ketika kita memberi perpuluhan dan sebagainya, itu tidak boleh karena terpaksa, tapi karena kita menyadari. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur aja, saudara. Terima kasih Tuhan, saya bisa hidup hari ini. Itu karena our grateful, saudara. Ya, saudara, kita melihat bahwa dikatakan doubting, more believing. Janganlah apa yang kita mulai in the spirit, kita berakhir di dalam kedagingan, saudara. Kita tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin, saudara. Less insecurity and more trust.
kurangi, saudara, insecurity. Kita nih suka tidak secure, takut begitu, saudara. Ya, takut yang sana lebih bagus, kita kurang, ini bagus, ini kurang. Sebagainya, saudara, kita harus nyaman, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati keluarga saya. Tuhan memberkati kehidupan saya. Less weakness, more confidence. Ya, more confidence artinya kita tahu, kita confidence artinya kita punya keyakinan. Keyakinan kita bukan bergantung karena kekuatan kita. Karena kita tahu bahwa di dalam weakness Tuhan memberkati, memberikan kepada kita kuasanya penuh. Sehingga kita tidak melulu berubah menjadi lemah, tapi kita menjadi justru kuat. Saudara, terjadi sebuah perubahan transformasi. Less hate, more love. Kurangi kebencian, saudara, tambahkan kasih. Kita tidak boleh membenci orang lain. Ya, kita harus justru mesti more love, saudara. Tambahkan kasih. Less ungratefulness. Kurangi ketidakbersyukuran kita, saudara. More gratitude, lebih bersyukur. Dalam hidup kita orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang suka bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini saya sudah bisa bangun. Terima kasih saya bisa beribadah. Terima kasih saya bisa melalui hidup ini. Terima kasih Tuhan, itu adalah grateful. Gratitude, saudara, ucapan syukur. Yang terakhir yang sangat penting adalah less negative and more positive. Amin, saudara. Kita ini hidup terlalu banyak negatif, saudara. Melihat ini negatif, melihat itu negatif, melihat situ negatif. Saudara, let's put it more positive. Kita percaya bahwa segala sesuatu bisa terjadi dan Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita tahu bahwa apapun boleh terjadi, kita tetap positif karena God is still in control. Ketika kemarin dipasang, saudara, ini saya nggak ngerti tadinya. Tapi begitu lampunya dimatiin, ini dinyalain, saya baru lihat bahwa ini ternyata apa, saudara? Pohon. Ini pohon ini, saudara. Ya, saudara, kalau lihat itu kan cuma kumpulan lampu demikian, bola-bola, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan ini digelapin, dinyalain, maka saudara, ini pohon. Saudara mau bilang itu Kentucky Fried Chicken juga boleh sih, saudara. Ini hamburger, terserah. Tetapi menurut saya ini adalah pohon, saudara. Dan ini memang kelihatan seperti pohon, saudara. Ya, cuma perlu sedikit pemikiran, pembayangan, penerawangan gitu. Imajinasi, saudara. Di sini banyak imajinasi, saudara, ya. Ya, imajinasi nanti kita Natal, nanti kita ini, nanti setiap minggu tempat ini akan penuh, perlu imajinasi nih, saudara. Amin, saudara. Kursi-kursi akan tidak muat, saudara, ya, tempat ini. Kita tahu, ya, less negative, more positive, saudara. Saya tidak akan terlalu lama, saya akan selesaikan, saudara, bahwa ada 3 C's in life: choices, chances, and changes. Pilihan, kesempatan, dan perubahan. Ada pilihan, saudara, dalam hidup kita. Ada kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kita milihnya mana? Make a choice to take a chance or your life will never change. Saudara, semua yang kita bicarakan tadi pagi, from weakness to strength, ya, dari kelemahan menjadi kekuatan, let the weak say I am strong, tidak akan terjadi hanya dengan mengatakan aja. Kita percaya kuasa dari perkataan itu sangat bagus dan luar biasa, itu perlu, saudara. Tetapi ada juga yang tidak kalah perlunya adalah choices, pilihan. Ya, dari negatif ke positif, saudara, itu nggak mudah. Karena orang kalau sudah terbentuk negatif, begini, gini, terlalu jauh, nggak bisa, ini begini nggak bisa, gitu nggak bisa, ini nggak bisa jadi negatif. Saudara, you choose negatif atau you choose positif. Saya ingat seorang ibu 8 tahun menikah, dia tidak punya anak. Dia sudah pakai IVF, ya, IVF. Saudara, dia melakukan ini itu nggak bisa juga, saudara. Lalu kemudian dia kembali kepada Tuhan.
Dia datang kepada Tuhan, seorang hamba Tuhan mendoakan, lalu dalam 1 tahun kemudian melahirkan anak, saudara. Lalu kemudian setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut punya anak. Anaknya 4 sekarang, saudara. 8 tahun kosong, begitu punya anak terus setiap tahun, sekarang anaknya 4. Bapak Ibu sekalian, make your choice. Untuk dari negatif ke positif harus ada pilihan, saudara. Pilihan itu akan menjadi perubahan. Tidak mudah memang, tetapi try, coba. Saudara, dari negatif ke positif itu tidak mudah, tetapi kita harus mencoba. Yang terakhir, saudara, adalah satu kata-kata yang bagus ini, saudara. Better a diamond with flaw than a perfect pebbles. Saudara, hidup kita ini digambarkan, terserah saudara. Saudara mau pilih ini diamond atau saudara mau pilih batu biasa. Dua-duanya dasarnya sama, saudara. Dua-duanya batu. Cuma yang satu itu tinggalnya di dalam gunung di bawah yang terkena panas lamanya, pressure-nya, ya, panasnya, pressure, lalu kemudian dibakar, diproses yang sedemikian rupa ribuan tahun, saudara, sehingga merubah dari sebuah batu yang biasa menjadi sebuah diamond. Better a diamond with flaw. Diamond ini juga ada yang sempurna, tapi juga ada banyak yang kurang-kurang, saudara. Ya, ada kualitas-kualitasnya. Ada diamond yang kualitas A, kualitas B, ada yang warnanya pink, ada yang biru, ada yang putih dan sebagainya. Saudara tinggal membayangkan saja, saudara. Saudara lihat, bayangkan itu diamond begitu luar biasanya. Ada flaw, ada cacatnya. Lebih baik diamond daripada batu yang biasa. Paling-paling buat nyambit orang gitu loh, saudara. Paling-paling batu itu dikumpulkan atau dihancurin dijadikan pasir, atau batu itu dibuat beton begitu, saudara. Ya ada gunanya juga sih. Tetapi I chose to be a better diamond, saudara. Dengan kekurangan kita, tapi saudara perlu ada proses. Perlu ada pressure. Perlu ada timeline-nya itu, saudara. Ada waktu pembentukan. Ada banyak orang mereka mau jadi Kristen langsung dia overnight, mau menjadi istilahnya Kristen yang sakti gitu loh, saudara. Karena itu dia menggunakan bermacam-macam mantra ini, mantra itu, ini itu. Saudara, no shortcut di dalam kekristenan. Kita semua harus bertumbuhnya melalui apa? Pressure, saudara. Ya, jangan kita takut dengan tekanan dalam hidup ini. Tekanan itu biasa, saudara. Saudara mau pergi tempat kerja aja macetnya sudah berapa lama. Itu pressure, saudara. Ya, kemarin saya kebetulan ketemu teman saya di bawah sini karena ada tamu, saudara. Teman saya dia berkata dari Bogornya tuh cepet, saudara. Dia baru dari Bogornya cepet sampai di Cawang, sampai ke sini 4 jam, saudara. Cawang sampai ke Indonesia 4 jam. Pressure, saudara. Saya bilang, kenapa kamu nggak pulang aja ke dia punya rumah di Kelapa Gading. Dia nggak mau, dia pulangnya ke sini 4 jam. Life is full of pressure, saudara. Tapi you have to face it. Orang-orang yang tidak sanggup menghadapi tekanan, karena itu kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu, saudara. Ya, saudara, banyak waktu. Kita perlu bertumbuh di dalam soal waktu. Kita bertumbuh di dalam perubahan-perubahan, saudara. Saudara perhatikan, saya mengenal satu perusahaan, saudara, yang diberkati Tuhan, saudara. Perusahaan ini dia asalnya dari luar kota, lalu dia masuk Jakarta, saudara. Dan perusahaan ini mengalami stagnasi selama beberapa tahun. Lalu tiba-tiba pemiliknya ini berpikir bahwa kami harus keluar dari situasi ini. Lalu dia mulai memperbarui perusahaan itu. Bagaimana cara memperbarui? Pertama, dia kasih kesempatan dulu bahwa kita akan mengadakan perubahan. Di dalam perubahan ini, saudara, ada beberapa orang yang ngikut, ada banyak orang yang tidak ngikut. Akhirnya karena perubahan-perubahan ini, akhirnya mereka mundur, saudara. Lalu kemudian mereka yang mau berubah masuk fase yang kedua,
ternyata mereka gugur juga. Karena mereka tidak bisa mengikuti perubahan ke arah ke depan, saudara. Lalu kemudian proses yang ketiga, sudah hampir jarang yang dari lama itu, mereka semuanya kebanyakan orang-orang baru akhirnya. 70%, 80%, 90% orang-orang baru. Tapi sekarang perusahaan ini mengalami sebuah terobosan mengalami berbagai macam terobosan-terobosan di dalam usaha mereka dan menjadi salah satu perusahaan yang cukup kuat di Jakarta ini, saudara. Dia mempunyai cabang di seluruh Indonesia, saudara. Cabangnya cukup banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, perubahan itu memang sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu, karena kita tidak bisa menggunakan pola pikir yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu untuk kehidupan hari ini, saudara. Kalau kita ingin menjadi dampak, maka kita harus berani berubah. Kita harus berani mengadakan perubahan-perubahan. Dan saya salut sekali dengan ibu ini. Dia ibu, saudara, bukan bapak. Karena dia harus memecat atau let go banyak orang-orang yang memang perusahaan mereka bukan perusahaan yang ini, pokoknya perusahaan yang $billion begitu loh, saudara. Dan ketika saya melihat ini, saya salut juga dengan ibu ini. Saya katakan, you berani ya gini-gini. I've got nothing to lose, Pak. Dia bilang, saya akan coba begini. Suaminya memang pengusaha juga berhasil, dia juga punya usaha sendiri, saudara. Tetapi karena dia berani mengambil keputusan, saya beberapa kali ketemu dan saya beberapa kali melayani, saya beberapa kali ini, dan ternyata perubahan. Karena perubahan itu ternyata memang dimulai dari hati nuraninya, dia ingin bertanggung jawab kepada lebih banyak orang, dan sekarang perusahaannya 2 kali 3 kali lipat daripada yang jauh sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Saya berkata kepada kita sekalian bahwa let the weak say I am strong. Itu tidak akan berubah dengan langsung begitu, saudara. Harus ada choices yang kita harus buat. Harus ada chances yang kita harus berani ambil, saudara. Dan baru ada changes. Kalau kita tidak berani mengadakan perubahan tersebut, maka kita akan the same old. Kita akan cerita tentang the good old days. Ceritakan, saya kalau ke LA, saudara ya, di bagian tempat, saya suka ketemu dengan teman-teman yang cerita the good old days, masa lalu yang bagus. Tapi di tempat lain saya ketemu dengan orang-orang, Pak, di sini chancesnya besar sekali, luar biasa sekali. Begitu saya menjadikan Tuhan Yesus, mengundang dia kembali dalam hidup rumah tangga kami. Bukan cuma rumah tangga kami saja diberkati, tetapi usaha kami pun diberkati. Bapak Ibu sekalian, ternyata berdampak satu sama lain. Ada choices menjadi changes, choices menjadi chances, menjadi changes, saudara, dalam hidup kita. Tetapi choices ini kita harus ambil, berani sudah mengambil. Saya tidak katakan saudara mengambil satu keputusan drastis, saudara. Tetapi mari kita paling tidak harus mempunyai pemikiran seperti itu. Saya ingin berubah. Saya ketemu dengan satu orang teman saya. Teman saya ini, oh you enak, you lebih muda ya. Jadi you bisa begini. Saya udah lebih tua. Padahal bedanya cuma 6-7 tahun, saudara saya. Dia merasa lebih tua. Iya dia lebih tua, tapi 7 tahun lebih tua. Sama seperti saya sama istri saya. Istri saya kok nggak ngomong sama saya, ya kamu lebih tua, soalnya saya kan lebih muda. Enggak, sebenarnya nggak ada mana ngomong gitu. Ya, jadi dia berpikir kenapa you berani begini, gini dan sebagainya. Berani keliling. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa gereja ini harus tumbuh, saudara, nomor 1. Tetapi saya percaya juga Tuhan mempercayakan kepada kami pelayanan di berbagai tempat, saudara. Dan bahkan di dalam catatan saya nih, saudara, kita sudah punya lengkap untuk membuat sebuah sekolah musik dari A sampai Z-nya sudah ada, saudara, persiapan. Hanya tinggal tunggu tempat yang bagus, kita akan mulai. Lalu kemudian dari kami pun sudah siap, karena beberapa gereja sudah mulai membuka diri, Pak bikin konser di sini. Kita punya peralatan yang mutakhir, kita punya ini yang mutakhir, Pak tolong bikin konser sini. Tempat ini saya pergunakan untuk Tuhan, dan Bapak silahkan bikin ini. Dan saya juga cukup kaget melihat tempat yang bagus sekali, sudah dengan peralatan yang miliaran. Tapi mereka berkata membuka diri. Lalu saya berbicara dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, sudah mulai merencanakan, berkata bahwa let's do something untuk Indonesia, saudara. Buat Indonesia, saudara.
Ya, bukan cuma secara rohani, tetapi do something untuk Indonesia, untuk kota Jakarta. Jangan kita hanya berpikir diri kita, dan choices yang kita harus pikir, yang harus kita ambil itu sangat banyak, saudara. Salah satunya ada seorang wartawan sekuler yang beragama Islam, saudara. Dia datang kepada kami pada waktu salah satu konser dan dia berkata begini, Bapak dan Ibu saya pesan ya. Dia nggak ngomong nanya gitu loh. Dia cuma bilang Bapak dan Ibu saya berpesan karena dia orang senior. Dia berkata, Bapak dan Ibu tidak boleh hanya menulis lagu untuk orang Kristen. Itu pesan saya. Bapak dan Ibu harus menulis lagu untuk Indonesia. Karena di situ saya percaya bahwa kalian punya kemampuan seperti itu. Dan saudara, saya terkejut, tetapi kemudian kami berkata itu sebabnya kami banyak nulis lagu tentang Indonesia, saudara. Apakah laku kalau dijual? Belum tentu. Tapi kami punya visi untuk Indonesia. Kami punya visi untuk menjadi berkat. Ada choices, saudara. Kami bikin lagu tentang Roh Kudus di mana orang lain tidak mau bikin tentang Roh Kudus. Karena banyak penulis-penulis lagu juga yang punya motivasi yang berbeda dengan kami. Kami tidak hidup dengan menulis lagu, tapi kami hidup dengan iman. Marilah kita harus bisa jaga masing-masing kita. Dari pekerjaan kita, dari hidup kita, dari usaha kita, itulah kita hidup, saudara. Bapak Ibu sekalian, mari kita harus make choice dalam hidup kita. Ambil chances itu, ambil kesempatan itu Bapak Ibu sekalian. Lalu baru kita akan melihat perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita. Saya kagum kalau melihat anak-anak muda yang punya hidup, dia punya terobosan dalam hidupnya mereka, walaupun kadang-kadang gagal gitu loh, saudara. Tapi mereka bangun lagi. Saudara, salah satu singer kita nih, Olive, saudara. Ya waktu dia cerita, Om doain saya Om, saya mau bikin di Neng Epi, judulnya Neng Epi karena dia kerja di salah satu production house. Dia kerja sebagai desain grafis, saudara. Sekarang dia menjadi artis yang cukup dikenal loh, saudara. Kan nggak tahu kan? Karena nggak pernah buka YouTube, saudara. Dia di YouTube terkenal loh, saudara. Dia penggemar dia ada 100.000 lebih gitu, saudara. Yang nge-like dia. Mulai dari Neng Epi belajar mobil aja, nyetir mobil aja, begitu banyak orang yang nontonin. Karena lucu begitu, saudara. Lalu kemudian saudara kita melihat lagi bagaimana dia iklan Laurier. Laurier kan tahu ya, Pentilai apa sih? Tamponnya apa sih namanya? Pentiliner gitu loh, saudara. Dia iklan bisa lucu sampai saya lihatnya bukan betahak, saudara. Ketawa terbahak-bahak begitu, saudara. Kok dia anak lucu amat dia ternyata ini. Bapak Ibu sekalian, dia kalau minggu pelan jadi singers di sini. Dia make choices. Seorang anaknya Pak Paul Agus, yang dia memang tadi sama-sama kita, tapi karena penyakitnya dia tidak bisa sama-sama kita, tubuhnya tidak kuat sehingga dia di sana, dia di BSD, saudara, di Serpong, jalan jauh. Siapa yang menyangka anaknya menjadi berhasil demikian, hanya jualan dessert pudding, saudara. Tapi dessert puddingnya sudah sampai di mana-mana, di mallnya, saudara. Saya ikutin, saya follow Instagramnya, ceritanya begitu banyak di mana di berbagai tempat. Dia katakan, Om, this is my life. Ini hidup saya deh. Saya baru dapatkan ini. Thanks to my dad, thanks to my mom. Bapak Ibu sekalian, keluarga juga mempunyai peranan. Tapi yang terpenting adalah, saudara, ada choices, ada chances, ada changes. Semuanya tergantung kita. Semuanya tergantung saudara-saudara dan saya. Apakah kita mau terima, kita mau tangkap itu, atau kita mau lupain? It's up to you. Tetapi saya berharap agar kita paling tidak you consider, pertimbangkan ini. Saya mau berubah hidup saya. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah mengecewakan. Kalau kita mempunyai pilihan, kita berkata, mari kita pilih yang baik, yang benar. Dalam persiapan Natal ini, Bapak Ibu sekalian, persiapan Natal ini kita bersiap. Nanti ada sesuatu yang berbeda. Saya hanya ingin ajak saudara, mari undang jiwa-jiwa baru, saudara. Jiwa-jiwa baru. Undang teman-teman baru. Kalau saudara tidak make friends selama
beberapa bulan terakhir ini something wrong with us. Something wrong, saudara. Hidup saya masih yang lama, teman-teman saya masih yang lama, tidak punya teman baru. Make friends, saudara. Bersahabat dengan banyak orang. Jangan kita cuma kumpul sama orang yang lama terus, ya, karena perubahan kita itu ditentukan dengan siapa kita berkumpul. Tentu jangan dengan pencoleng, saudara, jangan dengan orang tukang yang negatif-negatif, tapi bertumbuh pergaulan kita dengan orang-orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu akan membuat perubahan. Saudara berpikir, chances, lalu kemudian changes. Amin, saudara. Mari kita berdoa.